Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yudi dengan NIM 210600033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi makroekonomi tentang pengantar fluktuasi ekonomi. Yang pertama, siklus. Yang dimaksud dengan siklus bisnis adalah fluktuasi jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja atau pengangguran atau unemployment. Pada bab-bab sebelumnya dipelajari teori-teori yang menjelaskan bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka panjang. Sekarang akan dijelaskan bagaimana perekonomian tersebut bergerak dalam jangka pendek. GDP dan komponen-komponennya. GDP mengukur total income dan total pengeluaran pada kondisi perekonomian. Biro Penelitian Ekonomi Nasional atau National Bureau of Economic Research adalah penentu resmi di Amerika apakah perekonomian mengalami resesi. Resesi biasa didefinisikan oleh suatu periode di mana ada dua penurunan berurutan pada periode atau terjadinya penurunan tingkat perekonomian di suatu negara. Lihat bagaimana fluktuasi growth rate of real GDP consumption. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Okun. Saat resesi pengangguran meningkat, akan terjadi hubungan negatif. Bila satu naik, yang lain turun antara pengangguran dan GDP. Ini disebut dengan hukum Okun. Berasal dari atau yang ditemukan oleh author Okun, ekonom pertama yang mempelajari secara ringkas. Hukum Okun ini didefinisikan sebagai perubahan presentasi GDP real dikali dengan perubahan tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP real tumbuh sekitar 3% untuk setiap poin presentasi tingkat pengangguran meningkat. Pertumbuhan GDP real biasanya turun sekitar 2%. Jadi jika tingkat pengangguran naik dari 5 ke 7%, maka pertumbuhan GDP real menjadi perubahan presentasi GDP real. Menjadi dapat kita lihat 3% dikurang 2 dikali dengan 3% sama dengan 1%. Dalam kasus ini, GDP akan turun 1%, mengindikasikan bahwa perekonomian sedang mengalami resesi. Selanjutnya, indikator-indikator ekonomi utama. Banyak ekonom dalam bisnis dan pemerintah memiliki peranan meramal fluktuasi jangka pendek perekonomian. Salah satu cara para ekonom menggunakan untuk meramal adalah melihat pada indikator utama. Tiap bulan, Conference Board, sebuah kelompok riset ekonomi swasta, mengumumkan indeks dari indikator-indikator ekonomi utama yang terdiri dari 10 data. Tujuannya adalah meramal perubahan aktivitas ekonomi selama 6-9 bulan ke depan. Juga dapat sebagai dasar yang digunakan untuk perencanaan bisnis dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, the index of leading economy indicator. Berikut adalah beberapa indeksnya. Yang pertama, hari kerja rata-rata per minggu, pekerja produksi. Kedua, klaim mingguan awal rata-rata untuk asuransi pengangguran. Yang ketiga, pesanan baru, barang konsumen dan material disesuaikan dengan inflasi. Yang keempat, pesanan baru, barang modal dan pertahanan. Yang kelima, kinerja produsen. Dan yang kesepuluh, indeks ekspektasi konsumen. Saya Times Horizon in Macroeconomy. Teori makroekonomi pada jangka panjang dan jangka pendek berbeda pada perilaku harga. Pada jangka panjang, harga fleksibel dan dapat bereaksi pada perubahan penawaran atau permintaan. Sedangkan pada jangka pendek, banyak harga yang kaku pada tingkat yang ditentukan sebelumnya.
Karena harga berperilaku berbeda pada jangka pendek dan jangka panjang, kebijakan ekonomi memiliki dampak berbeda pada horizon atau garis waktu yang berbeda. Alasan terjadinya kekakuan harga atau ketidakjelasan, sebuah studi mencatat bahwa majalah sangat jarang merubah harga jualnya. Majalah biasanya membiarkan inflasi mengkikis harga jualnya sekitar 25% sebelum peningkatan harga nominalnya. Saat inflasi mencapai 4% per tahun, majalah mengubah harganya setiap 6 tahun sekali. Untuk mengubah harga, penerbit majalah dapat dengan mudah mencetak harga baru pada edisi berikutnya. Dan selanjutnya kita masuk pada model permintaan dan penawaran agregat. Model makroekonomi memungkinkan kita memeriksa bagaimana tingkat harga agregat dan jumlah output agregat ditentukan dalam jangka pendek. Model makroekonomi juga menyediakan suatu cara untuk membedakan bagaimana kinerja perekonomian dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Bisa kita lihat pada kurva AD yang ada di depan. Permintaan agregat atau aggregate demand adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada setiap tingkat harga. Selanjutnya, teori kuantitas uang, di mana M adalah jumlah uang beredar, P adalah perputaran uang, dan P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Asumsi yang memudahkan itu perputaran uang adalah konstan, sehingga persamaan kuantitas dapat ditulis ulang dalam bentuk penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang real sama dengan permintaan uang real, dan permintaan adalah proporsional terhadap output. Asumsi perputaran konstan sama dengan asumsi permintaan untuk keseimbangan uang real per unit output adalah konstan. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang aggregate demand-nya, sekarang kita membahas tentang kurva permintaan aggregate demand. Menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta. Kurva permintaan digambarkan untuk nilai jumlah uang beredar M tertentu. Kurva ini miring ke bawah, yang berarti semakin tinggi tingkat harga, semakin rendah tingkat keseimbangan real, atau M dibagi P. Dan karena semakin rendah barang dan jasa yang diminta, atau Y. Seiring penurunan tingkat harga, maka permintaan akan bergerak ke bawah sepanjang kurva AD. Setiap perubahan pada M atau P akan menggeser kurva AD, dan permintaan output real bervariasi berbanding terbalik dengan peningkatan harga. Dan ketika output naik, maka price akan turun. Jika output lebih tinggi, orang terlibat transaksi lebih banyak dan membutuhkan keseimbangan real lebih tinggi. Untuk jumlah uang beredar, M tetap keseimbangan real lebih tinggi berdampak tingkat harga lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi, tingkat keseimbangan real yang lebih tinggi menyebabkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output diminta lebih besar. Kurva permintaan agregat dibuat untuk nilai dari jumlah uang beredar yang tetap. Dengan kata lain, ini menyatakan kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk menentukan nilai M tertentu. Jika bank sentral mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi yang mungkin dari P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Berikut pergeseran kurva permintaan. Mungkin kita lihat di kurva dia bergeser ke kiri, yang artinya ada penurunan. Itu penurunan jumlah uang beredar, M mempengaruhi nilai output nominal. Untuk setiap tingkat harga tertentu, P outputnya lebih rendah. Jadi penurunan jumlah uang beredar bergeser. Kurva AD ke kiri dan kurva dari AD ke AD aksen. Nah, sebenarnya bagaimana dengan peningkatan jumlah uang beredar M meningkatkan nilai output nominal untuk setiap tingkat harga tertentu. P output Y lebih tinggi. Jadi peningkatan jumlah uang beredar akan menggeser kurva AD ke kanan. Maka terjadinya peningkatan. Selanjutnya setelah membahas tentang kurva AD, kita akan membahas penawaran agregat. Penawaran agregat sendiri adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan
dan tingkat harga, karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang, tapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan pada penawaran agregat bergantung pada horizon waktu atau jangka waktu ya. Ada dua macam kurva penawaran agregat, ada long run aggregate supply atau LRAS dan SRAS, short run aggregate supply. Jangka panjang kurva penawaran agregat vertikal. Karena model klasik menggambarkan bagaimana perekonomian berjalan dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat jangka panjang dapat diturunkan dari model klasik. Jumlah output yang diproduksi bergantung pada jumlah tertentu dari modal dan tenaga kerja dan teknologi yang tersedia, sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan F, K, L. Menurut model klasik, output tidak bergantung pada tingkat harga. Berikut ada bentuk kurvanya. Dalam jangka panjang, LRS, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja, serta ketersediaan teknologi. Tingkat output tidak bergantung pada tingkat harga. Kurva permintaan agregat vertikal memenuhi dikotomi klasik karena menunjukkan tingkat output tak bergantung pada jumlah uang beredar. Tingkat output jangka panjang atau Y disebut kesempatan kerja penuh atau tingkat output alamiah. Pada tingkat output di mana sumber daya perekonomian dikaryakan sebagai sepenuhnya atau lebih realistis di mana pengangguran berada pada tingkat wajar. Turunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke bawah dari AD ke AD aksen karena kurva S vertikal dalam jangka panjang. Turunan AD mempengaruhi tingkat harga, tapi tidak tingkat output. Model klasik dan kurva penawar agregat vertikal hanya berlaku pada jangka panjang. Dalam jangka pendek, sebagian harga bersifat kaku tidak menyesuaikan dengan perubahan permintaan. Hal ini menyebabkan kurva jangka pendek tidak berbentuk vertikal, tapi horizontal. Equilibrium jangka panjang. Dalam jangka panjang, perekonomian ada pada perpotongan kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat. Karena harga-harga telah disesuaikan pada tingkat ini, SRAS memotong titik ini pula. Maka terjadi keseimbangan. Perekonomian dimulai pada equilibrium jangka panjang di titik A. Bisa kita lihat penurunan kemungkinan agregat yang mungkin disebabkan penurunan perputaran uang akan menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di bawah tingkat alaminya. Seiring turunnya harga perekonomian, mulai dari resesi bergerak dari titik B ke titik C. Kebijakan stabilisasi. Perubahan eksogen pada penawaran atau permintaan agregat disebut guncangan atau shock. Guncangan yang mempengaruhi penawaran agregat disebut guncangan penawaran. Sedangkan guncangan yang mempengaruhi permintaan disebut dengan guncangan permintaan. Guncangan ini mengganggu perekonomian karena mendorong output dan pengangguran menjauh dari tingkat tarafnya. Satu tujuan dari model penawaran atau permintaan agregat adalah untuk membantu menjelaskan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi perekonomian. Ekonomi memakai istilah kebijakan stabilisasi yang merujuk pada aksi kebijakan yang diambil untuk mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Kebijakan stabilisasi mencoba memperkecil siklus bisnis dengan menahan output dan kesempatan kerja sedekat mungkin dengan tingkat alaminya. Guncangan pada untuk melihat guncangan pada permintaan agregat dalam jangka pendek, kenaikan permintaan meningkatkan output perekonomian. Perekonomian dimulai pada equilibrium jangka panjang di titik A, kenaikan permintaan agregat sebagai akibat kenaikan perputaran uang akan menggerakkan perekonomian dari titik A ke B, di mana output berada di atas tingkat lainnya. Saat harga naik, output secara berangsur-angsur memiliki ke tingkat alaminya dan perekonomian akan bergerak dari B ke C. Guncangan penawaran yang memburuk akan meningkatkan biaya dan harga. Jika AD dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B.
mengarah pada stagflasi kondisi dengan harga dan penurunan tingkat output. Akhirnya, seiring harga turun, perekonomian kembali ke tingkat alami pada titik A. Lanjut. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih itu kalau saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.